Shalom, perkenalkan nama saya Jennifer Christine Clarissa Gumeleng dengan NIM 2206 11040199 dari kelas C4 jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi, Manado. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pandangan Kristen terhadap iptek. Kita masuk ke dalam definisi dan teori iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan, definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi, ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Secara etimologis, akar kata teknologi adalah tekna, yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu, atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip, atau juga metode dan seni. Istilah teknologi sendiri untuk pertama kali dipakai oleh Phillips pada tahun 1706 dalam sebuah buku berjudul Technology, A Description of the Arts, Especially the Mechanical, atau dalam bahasa Indonesia, Teknologi, Deskripsi tentang seni-seni, khususnya mesin. Kegunaan iptek secara umum bagi manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia di muka bumi ini semakin maju, dan semuanya perlahan-lahan serba modern dan juga canggih. Perkembangan kehidupan manusia ini terjadi dalam segala bidang yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Tidak hanya di sektor-sektor tertentu saja, namun perkembangan ini terjadi di beberapa sektor sekaligus, dan bahkan semua sektor, seperti transportasi, perdagangan, pertanian dan perkebunan, perikanan, komunikasi, pendidikan, hingga seni dan lainnya. Sektor-sektor ini berkembang dengan irama yang teratur dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Iptek dalam pandangan Kristen. Alkitab mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5. Dari ayat ini, kita bisa lihat bahwa Allah sebenarnya menghendaki kita manusia untuk terus mengembangkan diri dan menambah ilmu. Kita sebagai orang Kristen tetap menerima segala kemajuan iptek yang ada dengan dasar iman Kristen, yaitu takut akan Tuhan. Hal ini berarti bahwa kita tidak perlu menjauhi iptek, tapi justru terus mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, penggunaan iptek yang Kristiani menurut Alkitab. Yang pertama, dalam sejarah air bah, dengan jelas bahwa Allah memerintahkan Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan ia dan keluarganya dari kebinasaan akibat air bah dan kebobrokan moral dunia pada waktu itu. Dimensi ruang dalam kapal ataupun bahan telah ditentukan oleh Allah. Terdapat dalam Kejadian 6 ayat 14-15. Yang kedua, ketika Musa diperintahkan untuk membuat kemah suci, terdapat dalam Keluaran 25 ayat 9, Allah sendiri telah menjadi arsitek merencanakan ruang-ruang, dimensi, dan bahan untuk kemah suci tersebut. Terdapat dalam Keluaran 25 ayat 1 sampai 27 ayat 21. Kemudian kita membaca bahwa kemuliaan Allah memenuhi kemah suci tersebut dalam Keluaran 40 ayat 35. Dan yang ketiga, tentang bait suci dan istana yang dibangun oleh Salomo, terdapat dalam 1 Raja-Raja 7-8. Kita masuk ke dalam dampak iptek dalam iman Kristen. Penggunaan iptek sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak manusia diciptakan sudah ada iptek. Ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan, yaitu firman Allah, dan teknologi juga berasal dari Tuhan yang dikembangkan melalui manusia. Pengaruh kekristenan yang mendorong lahirnya iptek
merupakan cermin sikap Kristiani yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Allah kepada manusia, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dampak positif dari adanya perkembangan iptek. Yang pertama, dengan pengetahuan sekarang, jika kita ingin mengabarkan Injil semakin mudah, berkat alat telekomunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Yang kedua, jika ingin memperdalam iman kita semakin mudah, dengan perkembangan internet yang semakin luas. Yang ketiga, pembuatan Alkitab semakin mudah. Dan yang keempat, pembuatan peralatan yang berhubungan dengan kebaktian gereja semakin mudah untuk didapatkan. Dampak negatifnya yaitu, yang pertama, dengan pengetahuan sekarang ini, Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama. Yang kedua, timbulnya sikap tinggi hati serta fanatik agama yang berlebihan. Selanjutnya, timbulnya kesenjangan sosial dalam beragama. Yang keempat, menimbulkan sikap egois dan sombong dalam hidup. Dan yang terakhir, menimbulkan godaan dunia, semakin memikat hati manusia untuk mendapatkannya. Kesimpulannya, Alkitab mengatakan dalam Amsal 1 ayat 5, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Dari ayat ini bisa kita lihat bahwa Allah sebenarnya menghendaki manusia terus mengembangkan diri, menambah ilmu, dan menambah pengertian. Hal ini berarti bahwa kita tidak perlu menjauhi iptek, tapi justru terus mengembangkannya menjadi lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Baiklah kita sebagai manusia harus bisa dan memang seharusnya menggunakan teknologi untuk hal-hal positif, dan yang pasti tujuan utamanya adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah yang adalah pencipta kita. Demikianlah pembahasan materi saya mengenai pandangan Kristen terhadap iptek. Semoga bisa bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.